Dengan sumber daya Rusia yang dikucurkan untuk perang di Ukraina, mempertahankan pangkalan angkatan laut dan lapangan udaranya di Suriah akan menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan 3 tahun lalu. Dorongan cepat dan tiba-tiba ke selatan oleh pasukan anti-rezim di Suriah telah menyebabkan gempa geopolitik di seluruh wilayah. Situasinya sangat rumit. Hanya dalam waktu seminggu, pasukan oposisi telah menempatkan pemerintahan orang kuat Suriah Bashar al-Assad sekali lagi dalam bahaya. Upaya faksi pemberontak mencapai tujuannya untuk menggulingkan Assad selamanya jelas masih jauh dan harus menempuh jalan yang panjang. Itu pun belum tentu berhasil. Tetapi hilangnya daerah di wilayah barat laut Suriah jelas menjadi perhatian utama bagi salah satu dermawan utama Assad, yakni Rusia. Kekuatan Assad tidak harus berakhir agar Moskow menderita kerugian besar di Suriah. Pasukan oposisi hanya perlu merebut provinsi-provinsi negara itu di Mediterania. Pasukan oposisi hanya perlu merebut provinsi-provinsi negara itu di Mediterania, tempat pangkalan-pangkalan Rusia yang berharga berada, dan mereka perlahan-lahan semakin dekat ke salah satu dari dua pangkalan tersebut setiap jam. Sudah ada kemungkinan wilayah-wilayah yang dimaksud dapat terputus dari wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh rezim di negara itu. Putin mendukung Assad hampir 1 dekade lalu ketika rezimnya berada di bawah ancaman yang menghancurkan setelah bertahun-tahun perang saudara. Rusia mendapatkan 2 pangkalan penting sebagai hadiah. Yang pertama adalah pangkalan udara Hmeimim di Latakia. Yang kedua, fasilitas angkatan laut yang luas di Pelabuhan Tartus. Pada tahun 2017, Moskow menandatangani sewa 49 tahun pada keduanya. Ini memberi Rusia pangkalan udara utama dan instalasi angkatan laut di Mediterania. Satu-satunya fasilitas semacam itu di bawah kendali Rusia. Dari sini, Moskow dapat memproyeksikan kekuatan di sepanjang sisi selatan NATO, ke timur tengah, serta Afrika. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Moskow. Pasukan Angkatan Lautnya telah memperoleh pelabuhan air hangat untuk mendukung operasi panjang di Mediterania, bersama dengan lapangan terbang yang mampu menampung kekuatan udara taktis dan strategis dengan kemampuan untuk menyerang ke segala arah, serta mengancam kapal perang NATO di seberang Mediterania. Pelabuhan Angkatan Laut Rusia di Tartus mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Fasilitas ini berfungsi sebagai titik kumpul untuk mentransfer materi dari Suriah ke upaya perang. Sedangkan pangkalan udara Rusia di Latakia tidak hanya digunakan untuk menggempur pasukan anti-rezim dengan serangan udara besar-besaran selama bertahun-tahun, tetapi juga telah mendukung kegiatan Rusia di Afrika Utara dan telah menjadi tuan rumah bagi pesawat serang strategis dan intelijen. Pada tahun 2019, Putin mendeklarasikan kemenangan di Suriah dari pangkalan ini. Cukuplah untuk mengatakan bahwa kehilangan hadiah seperti itu akan menjadi bencana bagi Kremlin. Dan masalahnya, hal itu bisa menjadi kemungkinan nyata. Laporan bervariasi tentang seberapa dekat pasukan anti-rezim dengan pangkalan udara Hmeimim. Beberapa memperkirakan mereka berada di bawah 30 km jauhnya, tetapi situasi berubah sangat cepat di beberapa daerah. Meskipun 30 km masih merupakan jarak yang layak, kecepatan serangan menembus daerah-daerah tertentu cukup luar biasa. Namun pangkalan itu tentu saja tidak akan ditinggalkan begitu saja. Instalasi itu telah dilihat sebagai salah satu lokasi teraman di negara itu, terutama selama pertempuran yang sangat intens yang terjadi pada pertengahan dan akhir tahun 2010-an. Pasukan Rusia dan Suriah akan melakukan perlawanan besar untuk mempertahankan kendali atas pangkalan itu.
Pada saat yang sama, ini bukan setengah dekade atau lebih yang lalu. Pasukan Rusia saat ini terbatas karena perang yang berlangsung hampir 3 tahun di Ukraina. Pada awal konflik itu, kemampuan yang ditempatkan di Suriah disesuaikan kembali untuk upaya perang. Ini termasuk kekuatan udara taktis yang telah memberi rezim Azad dorongan yang dibutuhkannya untuk membalikkan keadaan perang saudara. Meski pesawat tempur dan helikopter serang Rusia masih ada di pangkalan dan telah aktif memperlambat serangan saat ini, mereka tidak dikerahkan dalam kapasitas seperti dulu. Tenaga kerja dan kualitasnya juga menjadi perhatian utama. Dengan semua ini, seberapa baik perlengkapan Rusia untuk menghadapi ancaman langsung oleh pasukan pemberontak terhadap pangkalan itu tidak jelas. Namun tidak ada indikasi bahwa bala bantuan sedang dicurahkan ke instalasi atau bahwa kemampuan sedang dievakuasi. Citra satelit menunjukkan sedikit aktivitas baru di instalasi tersebut. Rusia telah membangun pangkalan udara Khmeimim secara ekstensif selama bertahun-tahun, termasuk banyak struktur pendukung, landasan pacu yang diperpanjang, apron yang diperluas, dan tempat perlindungan pesawat. Beberapa sistem anti udara juga dipasang di sana, yang kemungkinan masih termasuk baterai S-400 yang dapat mengancam pesawat hingga ke Mediterania Timur. Sistem pengumpulan intelijen sensitif dan peperangan elektronik juga tersedia di pangkalan tersebut. Tartus berjarak sekitar 50 km ke selatan di sepanjang pantai Suriah. Ini menempatkan pelabuhan di lokasi yang jauh lebih aman untuk saat ini. Ada klaim bahwa Angkatan Laut Rusia telah mengevakuasi kapal-kapalnya dari fasilitas tersebut. Jika ini terbukti menjadi kenyataan yang bertahan lama, itu akan menjadi masalah besar dan akan menghambat kemampuan Rusia untuk mempertahankan operasi di Suriah dan di seluruh wilayah. Tetapi tampaknya laporan-laporan tersebut prematur dengan adanya latihan Angkatan Laut besar yang terjadi di daerah tersebut, termasuk penembakan rudal anti kapal P-800 Onyx melalui sistem pertahanan pantai Bastian ke kapal target. P-800 juga dapat digunakan terhadap target darat, dan Rusia mengklaim rudal hipersonik Zircon juga ditembakkan sebagai bagian dari latihan tersebut. Ada juga kemungkinan yang lebih tinggi akan terjadinya serangan terhadap fasilitas-fasilitas ini di wilayah yang jauh oleh pasukan anti-rezim, terutama karena mereka berhasil menguasai lebih banyak peralatan militer pemerintah Suriah. Ini termasuk beberapa sistem peluncur roket yang dapat segera mengancam lapangan udara Rusia. Drone juga terus menjadi perhatian utama. Apapun masalahnya, Rusia dan juga Iran jelas sedang berupaya mencari cara terbaik agar Assad tidak kehilangan lebih banyak wilayah, sekaligus membalikkan momentum demi keuntungannya di medan perang. Namun Iran juga dirundung masalah sumber daya. Proksi utamanya Hizbullah telah terdegradasi setelah berbulan-bulan berperang melawan Israel. Mereka jauh lebih terbatas dalam persenjataan, tenaga kerja, kepemimpinan, serta kemampuan komando dan kontrol dibandingkan beberapa bulan lalu. Hal ini membatasi seberapa banyak Iran dapat membantu Assad melalui Hizbullah. Militan lain yang berpihak pada Iran di Suriah juga berada di bawah tekanan saat pasukan operasi membuka serangan di semua lini. Iran juga memasok kampanye anti kapal Houthi di dalam dan sekitar Laut Merah, upaya yang telah berlangsung selama lebih dari setahun terakhir. Secara keseluruhan, gambarannya tidak sama seperti pada dekade terakhir dalam hal sumber daya eksternal yang tersedia, khususnya untuk mendukung Assad dan mempertahankan kekuasaan rezimnya. Namun tidak ada bahaya langsung bahwa Assad akan digulingkan oleh pasukan pemberontak. Hal ini dapat berubah dalam beberapa minggu mendatang, terutama jika pasukan pemerintah Suriah dan pendukung mereka dari Rusia dan Iran tidak dapat menyusun pertahanan yang kuat terhadap kemajuan lebih lanjut. Sejumlah laporan menyebutkan telah ada perlambatan besar dalam kemajuan di beberapa wilayah karena tindakan pasukan yang berpihak pada Assad. Tetapi begitu banyak wilayah telah direbut dengan begitu cepat. Perlambatan ini juga dapat membantu para pemberontak menopang perolehan mereka. Jika situasinya memang terus menguntungkan pasukan anti-Assad dan mereka semakin mendekati pangkalan angkatan laut dan udara Rusia yang berharga di Suriah, apa yang akan dilakukan Rusia dan rezim Suriah sebagai tanggapan akan dipantau secara ketat.
Terlepas dari itu, dengan sumber daya yang terbatas, kekhawatiran pasti meningkat di Moskow tentang keamanan fasilitas penting ini, termasuk tindakan darurat apa yang perlu dilakukan agar siap menanggapi keadaan yang berubah dengan cepat. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.